Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Meliani Yance. Saya selaku moderator kelompok 2 untuk mengarahkan jalannya presentasi pada pagi hari ini. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar matematika. Sebelum kita masuk pada materi yang akan dibahas, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Nama anggota kelompok saya yang pertama, 1. Dentiliana Logazi, yang kedua Jacqueline Fionita Mudi, yang ketiga Maria Angelina Kewapiran, yang keempat Maria Sergiana Ari, yang kelima Meliani Yance, saya sendiri, yang keenam Nurul Anissa Ramawati, dan yang ketujuh Sonya Asnat Kasnae. Kami adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan matematika. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai definisi belajar menurut teori Thorndike. Yang kedua ada hukum-hukum belajar menurut teori Thorndike. Dan yang ketiga adalah implikasi teori Thorndike dalam masalah matematika. Tanpa memperpanjang waktu, kepada pemateri pertama saya persilakan untuk menjelaskan mengenai teori belajar Thorndike. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dentiliana Boga Azib. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus atau S dengan respon atau R. Teori belajar stimulus respon ini disebut juga koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, ataupun tindakan. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil jika respon muncul terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan senang atau kepuasan. Hal ini timbul karena adanya pujian atau ganjaran lainnya yang diberikan guru kepada siswa. Stimulus ini termasuk reinforcement. Setelah anak berhasil melaksanakan tugasnya dengan tepat dan cepat, pada diri anak muncul kepuasan diri sebagai akibat sukses yang diraihnya. Anak memperoleh suatu kesuksesan yang pada gilirannya akan mengantar anak ke jenjang kesuksesan berikutnya. Nama lengkap saya Maria Sergiana Ari. Saya akan membawakan materi tentang hukum-hukum belajar menurut Thorndike. Yang pertama ada hukum kesiapan. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Hukum ini menyatakan bahwa belajar akan berhasil apabila peserta didik benar-benar telah siap untuk belajar. Dengan kata lain, apabila materi diajarkan kepada anak yang belum siap untuk mempelajari materi tersebut, maka tidak akan ada nada hasilnya. Yang kedua ada hukum latihan. Hukum latihan membuat hubungan antara S dan R menjadi semakin kuat. Semakin sering tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Hukum ini menunjukkan prinsip utama dalam belajar adalah pengulangan. Semakin sering pelajaran tersebut diulang, maka semakin kuat pelajaran tersebut tersimpan dalam ingatan. Yang ketiga ada hukum akibat. Hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlambat, akibatnya tidak memuaskan. Misalnya seorang siswa diminta untuk mengerjakan soal matematika. Setelah ia kerjakan, ternyata hasilnya benar dan ia merasa puas. Akibatnya, soal dan jawaban yang benar itu akan kuat tersimpan dalam ingatan peserta didik tersebut.
Baik, saya Maria Angelina Kewapiran akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Dan materi yang akan saya jelaskan mengenai hukum tambahan Thorndike. Dalam hukum tambahan ada 5. Yang pertama ada hukum reaksi bervariasi, yang kedua ada hukum sifat, yang ketiga ada hukum aktivitas berat sebelah, yang keempat ada hukum respon by analogi, dan yang terakhir ada hukum perpindahan asosiasi. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu hukum reaksi bervariasi atau multiplier response. Dalam hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali oleh proses trial and error yang menunjukkan adanya bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah hukum sikap atau set atau attitude. Dalam hukum ini menjelaskan perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dan respon, tetapi juga ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu, baik dalam kognitif, emosi, sosial, maupun psikomotoriknya. Yang ketiga ada hukum aktivitas berat sebelah atau propensi of element. Dalam hukum ini mengatakan setiap individu dalam proses belajar memberikan respon hanya pada stimulus tertentu saja, sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi atau respon selektif. Yang keempat ada hukum respon by analogi. Dalam hukum ini mengatakan individu dapat melakukan respon pada situasi yang belum pernah dialami, karena individu dapat menghubungkan situasi lama yang pernah dialami, sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang telah dikenal ke situasi yang lebih baru. Dan yang terakhir ada hukum perpindahan asosiasi. Hukum ini mengatakan bahwa proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum secara tertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur lama. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang revisi hukum belajar menurut Thorndike. Nah, sebelum tahun 1930, Thorndike telah mengeluarkan hukum belajar. Namun setelah tahun 1930, ia melakukan revisi terhadap hukum tersebut. Ada 4 hukum revisi yang ia lakukan. Nah, yang pertama, hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus-respon. Sebaliknya, tanpa pengulangan hubungan stimulus-respon belum tentu diperlemah. Nah, di sini kita berpikir bahwa pasti semakin banyak kita latihan, pasti semakin banyak kita mengingat, semakin juga bisa memperkuat hubungan stimulus-respon kita. Tetapi setelah ia melakukan penelitian, ternyata latihan itu memang dibutuhkan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa hasil dari latihan tersebut itu sudah benar atau tidak. Bukan hanya kita cuma latihan saja. Tapi kita harus mengetahui hasil dari latihan tersebut, apakah penggunaannya sudah benar atau belum. Nah, sebaliknya, tanpa pengulangan, hubungan stimulus-respon belum tentu diperlemah. Setelah ia melakukan penelitian pada organisme, ia temukan bahwa tanpa pengulangan itu ternyata hubungan stimulus-respon belum tentu diperlemah. Maka dari itu, ia merevisi kembali hukum ini. Yang kedua, hukum akibat direvisi. Thorndike menjelaskan bahwa yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah, sedangkan hukuman tidak berakibat apa-apa. Nah, sebelumnya ia telah berpendapat bahwa akibat yang menyenangkan pasti akan memperkuat stimulus respon, dan jika tidak menyenangkan, pasti ia akan memperlemah. Maka ia revisi kembali. Sesuatu hal yang menyenangkan pasti akan memberikan akibat yang positif. Seperti, di sini kita berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah. Misalnya, ketika kita mendapatkan hadiah atas semua capaian yang kita dapat, pasti kita merasa senang. Ketika itu pasti terjadinya pengulangan. Kita semakin
kita semakin rajin untuk belajar untuk mendapatkan hadiah. Nah, di sini itu memberikan dampak positif bagi kita. Ketika kita melakukan hal lain, pasti kita juga melakukannya dengan serius. Sedangkan hukuman tidak berakibat apa-apa. Nah, di sini ketika ia melakukan penelitian lagi, ternyata hukuman itu tidak berakibat apa-apa. Pemberian hukuman itu tidak efektif, sia-sia. Maka ia merevisi kembali. Nah, yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus respon. Di sini dia menjelaskan bahwa dua hal yang berdekatan itu belum tentu dapat diingat. Tetapi sesuatu hal yang dapat diingat adalah ketika dua hal tersebut mempunyai makna bersama. Di sini kita bisa melihat pada tabel periodik. Pasti tabel yang saling berdekatan, nama-nama yang saling berdekatan pasti belum tentu kita ingat. Tetapi sesuatu hal yang kita ingat itu pasti yang ada kaitannya, yang mempunyai makna bersama. Yang keempat, akibat suatu perubahan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu yang lainnya. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa sesuatu hal yang menyenangkan bukan hanya berakibat baik atau dapat memperkuat respon kita, tapi juga dapat memperkuat hal lainnya yang ada pada saat respon itu dilakukan. Di sini dia menjelaskan bahwa misalnya kalau sesuatu hal yang berdampak positif bagi kita, pasti juga bisa berdampak positif bagi orang lain. Nah, misalnya ketika orang tua saya menyuruh saya untuk belajar. Nah, belajar supaya mendapat juara. Ketika saya mendapat juara, pasti saya mendapat hadiah. Nah, pasti itu suatu hal yang menyenangkan bagi saya. Maka dari situ terjadilah pengulangan. Pengulangan tersebut pasti akan membuat saya lebih rajin belajar untuk mendapatkan juara. Itu kan berdampak positif. Bukan hanya sesuatu hal positif yang menyenangkan bagi saya, tapi pasti orang tua saya juga turut bangga, turut senang atas hal yang saya lakukan. Nah, itu adalah akibat suatu perubahan dapat membaik pada bidang lain atau pada individu lain. Sekian penjelasan saya mengenai revisi hukum belajar menurut Thorndike. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri lain untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang implikasi teori Thorndike dalam masalah matematika. Nah, di sini implikasi teori Thorndike dalam masalah matematika itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu, guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika mereka merasa berkepentingan atau berkebutuhan pada pelajaran tersebut. Maka guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar tersebut penting bagi siswa. Di sini kita sebagai calon guru, kita harus tahu tentang kebutuhan atau kepentingan pada siswa yang akan kita ajarkan. Nah, di sini pelajaran apa yang akan kita bawakan itu kita harus pastikan dulu bahwa pelajaran itu tuh berkepentingan kepada siswa yang akan kita ajarkan. Yang berikut itu kesiapan merupakan prasyarat untuk belajar. Karena itu guru disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan mental atau kognitif peserta didik ketika merencanakan kurikulum atau isi instruksional. Yang berikut, guru harus menyadari fakta bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima sebagai hal positif. Oleh karena itu, guru harus selalu menggunakan berbagai strategi motivasi untuk mempertahankan minat belajar siswa di kelas. Nah, di sini kita sebagai calon guru kita harus pikirkan berbagai strategi motivasi apa yang akan kita terapkan di kelas ketika kita akan melakukan kegiatan belajar. Nah, strategi tersebut yang akan kita pakai, kita pikirkan juga apakah strategi itu akan memotivasi siswa dalam mempertahankan minat belajar mereka di kelas. Yang berikut, guru harus selalu menghadirkan bahan secara logis dan cara yang lebih keren. Ini adalah cara utama menangkap dan mempertahankan kepentingan peserta didik dalam kegiatan pedagogis.
Nah, di sini kita sebagai calon guru, kita harus menghadirkan bahan secara logis dan kita harus memikirkan cara yang kreatif agar siswa dapat menangkap dan mempertahankan kegiatan belajar di kelas. Yang berikut, guru harus mempertimbangkan penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di kelasnya. Ini disebabkan hukuman tidak bisa benar-benar mengatasi masalah dan itu akan membuat siswa menjadi lebih keras di kelas. Guru harus menyadari pentingnya latihan atau praktek dalam proses pembelajaran. Di sini sebagai hukuman ganti bagi peserta didik yang melanggar peraturan di kelas, maka guru harus memberikan dia hukuman yang benar-benar mengatasi masalah dan akan membuat siswa menjadi lebih baik ke depan. Sehingga guru harus tahu pentingnya latihan atau praktek dalam proses belajar. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tips yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran matematika. Oke, yang pertama, sebelum memulai proses pembelajaran, kita sebagai pendidik harus memastikan apakah siswanya sudah siap mengikuti pembelajaran tersebut atau belum. Jadi setidaknya ada aktivitas yang dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswa. Dan yang ketiga, dalam proses belajar, pendidik harusnya menyampaikan materi matematika dengan cara yang menyenangkan. Contoh dan soal latihan yang diberikan, tingkat kesulitannya itu harus bertahap, dari yang mudah sampai yang sulit. Hal ini agar siswa dapat mampu menyerap materi yang diberikan pendidik. Yang keempat, pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Yang kelima, supaya peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran, proses harus bertahap dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Yang keenam, peserta didik yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah dan yang belum baik harus segera diperbaiki. Dan yang ketujuh, dalam belajar, motivasi tidak begitu penting karena perilaku peserta didik atau siswa terutama ditentukan oleh penghargaan eksternal dan bukan oleh intrinsic motivation. Yang lebih penting dari ini ialah adanya respon yang benar terhadap stimulus. Yang kedelapan, materi yang diberikan kepada siswa harus ada manfaatnya untuk kehidupan anak kelak setelah dari sekolah. Yang kesembilan, yang terakhir, dengan ini guru harus tahu materi apa yang harus diberikan, respon apa yang diharapkan, dan kapan harus memberi hadiah atau membetulkan respons yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menjelaskan mengenai teori belajar menurut Thorndike. Selanjutnya saya akan mengulang beberapa materi. Jadi, kesimpulannya, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Adapun hukum-hukum atau dalil yang mendukung munculnya stimulus respon, diantaranya yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness. Yang kedua ada hukum latihan, law of exercise. Yang ketiga ada hukum akibat atau law of effect. Selain itu, ada pun hukum tambahan Thorndike. Yang pertama ada hukum reaksi bervariasi. Yang kedua ada hukum sikap. Yang ketiga ada hukum aktivitas berat sebelah. Yang keempat ada hukum respon by analogi. Dan yang kelima ada hukum perpindahan asosiasi. Semoga teman-teman bisa mengingatnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kami, terima kasih.